Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau nganter Kirana ke Borobudur. Ini jadi perjalanan jauh pertama bagi VinFast VF3 kita ya. Jadi kita ingin mencoba apakah senyaman itu jika kita menggunakannya di perjalanan jarak jauh, terutama nanti di chargingnya ya. Tadinya kami sedikit khawatir apakah bisa sampai atau enggak. Tapi kalau melihat jarak tempuh maksimalnya sampai 210 atau 215 km, seharusnya Semarang ke Borobudur bisa sampai ya, bahkan pulang pergi seharusnya. Dan kebetulan di Candi Borobudur, di area candinya itu ada SPKLU-nya. Jadi seharusnya sih sampai sana bisa langsung ngecharge dan ketika pulang sudah aman karena sudah 100% gitu ya. Dan kita coba nanti lihat dari kenyamanannya. Memang kalau dari ruangannya, VinFast VF3 ini bukan yang termasuk mobil yang nyaman ya, karena kecil. Jadi penduduk bagian belakang ini akan sedikit sempit ya. Tapi kalau untuk kota-kota sih udah oke banget ya. Apalagi kalau cuma berdua aja. Tapi kalau berempat sih memang agak sempit. Dan kita akan coba lihat nanti apakah anak-anak di belakang akan komplain kalau menggunakan VinFast VF3 ini untuk perjalanan jarak jauh ya. Karena nanti mungkin perjalanan agak lama, mungkin 2 jam untuk sampai ke Borobudur. Oke, nanti sambil berjalan saya akan membuat videonya. Oke, ikuti terus video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Istirahat dulu di Magelang. Kami sudah menempuh perjalanan 57,5 km. Konsumsinya agak boros ya, karena tadi di tol itu agak ngebut. Jadi 12,3 kWh per 100 km. Kami istirahat di pom bensin Magelang. Tidak untuk isi bensin, tapi hanya untuk istirahat ke toilet. Jadi asik ya naik mobil listrik. Nanti sampai ke Borobudur langsung ngecharge karena kebetulan di kawasan Borobudur sudah ada SPKLU-nya. Oke. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go! All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you. Oh. Ini adalah SPKLU di Candi Borobudur. Jadi sambil piknik, kita bisa sambil ngecharge. Ini seharusnya udah 100% ya guys. Mari kita cek. Mari kita cabut. Ini seharusnya udah 100%. Ya, kita cabut. Kita kembalikan. Oke. Ngecharge-nya cepet ini. Ya, habis ngecharge di Candi Borobudur
100% lagi dan bisa menempuh 210 km. Jadi seharusnya aman ya sampai ke Candi Borobudur, karena sudah ada stasiun chargingnya dan fast charging lagi, mendukung soket CCS2 aman. Dan kita akan kembali pulang ke Semarang. Oke, nanti kita akan coba bikin videonya lagi sampai Semarang. Oke, dah. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Akhirnya kami kembali tiba di Cafe Senara. Ini dia Cafe Senara. Dan ini catatan perjalanan kami dari Semarang, Borobudur, dan kembali lagi ke Semarang. Asiknya adalah di Candi Borobudur ada chargernya, ada SPKLU-nya ya, CCS2 dan fast charging. Jadi aman banget sambil ngecharge sambil piknik di Borobudur. Nah, ini kalau kita lihat catatannya, kita menempuh jarak 194,3 km, kecepatan rata-ratanya 42. Sebenarnya tadi kita ngebut ya, karena sudah ditunggu di cafe, ditunggu kakak. Jadi kita ngebut dan sempat sampai 107 km per jam. Jadi sudah ada warningnya, udah bunyi warningnya. Dan ini catatan perjalanan kita 194 km dan rata-rata penggunaannya adalah 10 kWh per 100 km. Jadi kurang lebih 0,1 kWh per kilometer. Lumayan ngirit, padahal tadi kita nggak berusaha ngirit ya, jadi kita ngebut, tapi memang modenya pakai mode eco. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita masih sisa 58%. Jadi dari Borobudur tadi kita masih 100% dan kita ngebut sehingga akhirnya sampai di tempat 58% dan masih bisa menempuh jarak 132 km lagi. Dan yang asik adalah sebelum berangkat tadi pagi ya, kemarinnya kami ngisi cuma Rp20.000 dan tadi kami ngisi di SPKLU Borobudur cuma kurang lebih Rp28.000. Jadi sekitar berapa? 54 ribuan kami sudah bisa pulang pergi dan masih ada sisanya juga. Jadi asik banget enggak teman-teman? Itulah enaknya ya. Kalau misalnya saya menggunakan expander itu mungkin 200.000 Pertamaxnya ya, bensinnya. Sedangkan kalau pakai Wuling Almas biasanya ngisi 300 ribuan dan itu bisa untuk PP. Ini cuma 50 ribuan teman-teman PP. Asik banget ya. Jadi semoga video ini dapat menjadi gambaran bagi teman-teman bagaimana iritnya menggunakan mobil listrik atau electric vehicle, EV ya singkatannya ya, dibandingkan dengan ICE atau internal combustion engine. Memang sekarang eranya sudah ke mobil listrik. Jadi video ini sedikit menjadi masukan buat teman-teman yang masih ragu-ragu menggunakan mobil EV. Jangan khawatir ya, karena SPKLU-nya udah banyak. Bahkan di beberapa hotel, di beberapa tempat wisata itu sudah ada. Tadi di beberapa tempat di jalanan memang sudah ada. Jadi aman-aman aja kok. Dan jarak tempuh mobil Finfast VF3 ini walaupun 200 km aja maksimalnya, tapi ternyata masih bisa ya. Jadi
masih memadai lah, dan seharusnya nggak perlu khawatir lagi menggunakan EV. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye.